Shalom anak-anak teacher semuanya, selamat pagi. Semoga anak-anak teacher semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita kembali lagi di pelajaran tematik, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Hari ini Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Berkatilah kami Tuhan dan tambah-tambahkanlah kepintaran kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah anak-anak teacher semuanya, hari ini kita masuk ke buku yang baru yaitu tema 2. Kalau kemarin tema 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sekarang adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Di subtema 1 adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jadi apa manfaat tumbuhan ataupun hewannya bagi kehidupan manusia? Manfaat tumbuhan banyak sekali ya sebagai makanan pokok ya bagi manusia. Dan sebagai alat pelindung juga bisa. Itu dia. Nah, langsung aja buka buku kamu halaman 2. Apa yang kita pelajari dari subtema 1 ini, teacher? Nah, di subtema 1 ini yaitu pembelajaran 1 dan 2, anak-anak teacher akan memahami yaitu apa itu dongeng. Kemudian anak-anak teacher akan tahu menjawab pertanyaan yang ada pada cerita dongeng. Kemudian pesan apa yang terdapat pada dongeng tersebut. Nah, setelah itu, setelah menonton video ini, anak-anak juga akan memahami soal pertukaran pada penjumlahan, pertukaran tempat ya. Kemudian anak-anak juga akan bisa melakukan gerak memutar dan meliukkan badan. Yang terakhir, menuliskan pentingnya berterima kasih. Jadi langsung saja buka bukunya halaman 2. Di sini ada dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Nah, anak-anak harus tahu dulu apa itu dongeng. Di kelas 2 sudah dipelajari bahwasannya dongeng adalah cerita hayalan yang dibuat atau dituliskan oleh penulis. Dongeng itu ceritanya tidak pernah terjadi atau tidak benar-benar terjadi. Itu hanya sebuah imajinasi ataupun hayalan. Oke, baik kita baca. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Lalu si anak pun menjawab, ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Lalu si pohon apel pun menjawab, kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel pun kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Anak laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah itu ya, jadi ceritanya sepertinya ini adalah sebuah cerita, sebuah persahabatan ya antara pohon apel dan juga seorang anak-anak hingga mereka tua. Sedih ya. Nah, setelah membaca dongeng ini,
ada pertanyaan. Coba buka bukunya halaman 4. Di situ ada pertanyaan, ada 4 ya. Ini jawabannya ada pada cerita pohon apel yang tulus. Ada jawabannya di sini. Ini sebagai tugasnya. Jadi anak-anak tuliskan jawabannya di buku tulis. Hanya jawabannya di buku tulis ya. Kalau ditulis pertanyaannya boleh? Boleh ya, tapi ditulisnya di buku tulis bukan di buku paket ya. Jadi kita menjawab pertanyaan berdasarkan dongeng. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dia pertanyaannya, kamu jawab di buku tulis ya. Kita lanjut ke halaman 5. Nah, di sini kita belajar yaitu menyelesaikan soal-soal pertukaran. Jadi ada nanti dia pertukarannya. Dayu mengambil beberapa helai daun kering. Lalu ia meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 daun kering. Nah, kan Dayu 2 kali nih mengambil daun kering. Yang pertama berapa, teacher? Ya, yang pertama itu adalah 35 daun kering. Nah, yang kedua berapa diambilnya, teacher? 15. Berarti dijumlahkan karena dia mengambil 2 kali, berarti ada 2 penjumlahan ya. Yang pertama misalkan ini adalah daun keringnya. Dia mengambil ini yang pertama dan ini yang kedua. Yang pertama diambil 35 dan yang kedua itu 15. Setelah dijumlahkan 35 ditambah 15 sama dengan 50 lah jumlah kedua daun kering itu. Nah, sekarang kita tukarkan tempat atau tukar posisi ya. Caranya bagaimana, teacher? Caranya seperti ini. Pertama tadi kan 35 tambah 15. Nah, sekarang Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Pasti ya, karena kedua kotak itu dijumlahkan. Yang pertama 15, nah kemudian 35. Kalau dijumlahkan tetap 50. Ya. Yang pertama tadi berapa? 35 ditambah 15. Setelah itu ditukar dia. 35-nya jadi mundur ke belakang, 15-nya yang maju ke depan. Nah, ini dia. 15 ditambah 35. Maka ternyata jumlah daun itu sama-sama nilainya walaupun tempatnya ditukar. Misalnya 35 ditambah 15, 50, dibalikan lagi atau ditukar lagi. 15-nya maju ke depan. 15 ditambah 35 tetap 50. Jadi kesimpulannya 35 ditambah 15 itu sama artinya dengan 15 ditambah dengan 35. Contoh soal kedua. Ya, kita bisa mencoba dengan soal yang lain. Contohnya seperti ini. Bicarakan, jelaskan lagi. 120 ditambah dengan 930. Nah, setelah dijumlahkan, ternyata hasilnya itu adalah 1050. Nah, 120 duluan ya, baru 930. Sekarang tukar posisi 930 ini, jadi dia di depan. 930 ditambah 120. Pasti jawabannya sama, karena yang berbeda itu hanya posisinya. Maka boleh diambil kesimpulan, jadi 120 ditambah 930 atau yang pertama ini tadi, itu sama artinya 930 ditambah dengan 120. Jadi bukan fokus ke jawabannya ya nak ya, fokusnya itu ke pertukarannya. Itu dia, paham? Paham dong teacher? Oke, selanjutnya coba buka buku kamu halaman 7.
Nah, di situ ada kerjakanlah latihan berikut. Ada 1 sampai 5. Kita kerjakan 1 sampai 2 ya. Contohnya 200 ditambah 350. Karena ini angkanya sudah banyak, maka anak-anak teacher boleh mengerjakannya secara bersusun pendek, yaitu seperti ini dulu. Tambahkan dulu 200 tambah 350, kemudian jawabannya 550. Yang B, 350 ditambah 200, jawabannya sama. Jadi fokusnya adalah pertukaran. Yang pertama itu 200 ditambah 350, tukar tempatnya. 350 jadi maju ke depan. 350 ditambah 200. Kesimpulannya, jadi 200 ditambah 350 atau yang bagian A ini sama dengan bagian B. 300 ditambah 200. 350 ditambah 200. Coba yang nomor 2 kita kerjakan. 500 ditambah 220 ya. Jadi karena angkanya banyak, kita buat lagi bersusun pendek. 500 ditambah 220, 720, oke. Kemudian balikkan atau tukar posisinya. 220 ditambah 500 juga 720, oke ya. Jadi kesimpulannya adalah yang A, 500 ditambah 220 sama dengan yang B, 220 ditambah dengan 500. Jadi bukan jawabannya yang diminta, tapi posisinya yang bertukar. Nah, untuk anak-anak di rumah, sebagai tugasnya coba dikerjakan yang 3 dan 4. Bisa ya? Nah, ini dia sebagai tugasnya, yaitu halaman 4, yaitu menjawab pertanyaan tadi dari dongeng, ditulis di buku tulis, kemudian halaman 7, selesaikan nomor 3 dan nomor 4, yaitu pertukaran tempat, ya, pertukaran posisi. Seperti yang sudah teacher jelaskan itu. Bisa ya anak-anak teacher ya? Oke, selanjutnya kita lanjut buku kita halaman 8. Iya, hari Minggu Dayu pergi bertamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Nah, cemara ini adalah salah satu bagian tanaman, yaitu pohon ya, dan ini sangat berguna bagi manusia. Salah satunya apa, teacher? Ya, digunakan untuk membuat perabot rumah tangga, mungkin itu kursi atau meja ya. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Nah, halaman 9, coba dengar lagunya. Bagaimana lagu cemara yang diciptakan oleh Ate Mahmud ini?
Nah, itu dia lagunya ya. Anak-anak boleh buka di YouTube. Di sana ada lagu Cemara. Oke. Itu saja pelajaran kita untuk pembelajaran 1. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Buka bukunya halaman 10. Oke, masih di pembelajaran 2 ya, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, halaman 10, Edo, Siti, dan Beni sedang bermain ya di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Nah, dongeng lagi dong. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka yang membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, untuk saat ini, teacher yang membacakan. Anak-anak harus mendengarkan dan memahaminya. Karena apa, teacher? Karena di sini nanti ada pesan ya yang dibuat oleh penulis untuk pembacanya. Oke, kita lanjut. Dongengnya adalah Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon yang besar dan yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, banyak pesan yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Nah, pohon itu memang mungkin tidak berbuah, tetapi dia memiliki daun yang lebat, sehingga pengembara itu bisa berteduh dan tidak terkena sinar matahari atau panasnya sinar matahari. Tapi apa yang dilakukan oleh pengembara itu? Dia malah tidak tahu berterima kasih. Ya, jadi pesannya adalah kita harus mengucapkan terima kasih kepada makhluk hidup seperti tanaman, pohon, ataupun hewan, ataupun binatang. Caranya bagaimana, teacher? Teacher akan menjelaskan cara kita berterima kasih kepada makhluk hidup selain manusia. Nah, setelah membaca dongeng ya, Pengembara dan Sebuah Pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, di sini ada percakapan antara keluarga Beni dan ayahnya ya, dan ibunya tentang bagaimana itu bersyukur. Beni bertanya, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayahnya pun berkata, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Jadi berterima kasihlah selalu ya nak ya. Itu artinya kita termasuk orang yang selalu bersyukur. Lalu Berli bertanya lagi, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayahnya menjawab, ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Jadi pilih mana, yang rendah hati atau yang sombong? Ya, pastinya anak-anak pilih rendah hati, yaitu selalu bersyukur. Lalu Benny berkata lagi, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayahnya pun menjelaskan. Ya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Lalu ibunya menyahut, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka caranya adalah kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Ya, itu adalah cara kita
berterima kasih kepada tumbuhan, yaitu dengan cara merawatnya. Lalu Benny bertanya lagi, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayahnya pun menjawab, cara berterima kasih kepada hewannya itu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum, kemudian kita tidak menyiksa atau membunuh hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Jadi pesannya adalah bersyukurlah senantiasa ya anak-anak teacher ya. Ketika kamu bersedih, ketika kamu senang harus selalu bersyukur. Oke? Nah, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Nah, Tuhan sudah menciptakan kepada kita tubuh yang baik, yang sehat, maka kita harus menjaganya. Itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menjaga tubuh kita, teacher? Ya, dengan berolahraga. Olahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan cara menghirup udara yang banyak mengandung oksigen. Oksigen itu datangnya dari mana, teacher? Ya, dari tumbuhan, dari tanaman, dari pohon-pohon besar. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah atau di halaman rumah atau di lingkungan rumah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Nah, di sini kita akan belajar gerakan memutar atau meliukkan badan. Dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Jadi, memutar dan meliukkan badan dapat dilakukan untuk apa, teacher? Ya, untuk melenturkan tubuh kamu supaya tubuh kita tidak kaku. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah pun lancar. Bagaimana caranya untuk gerakan memutar atau meliukkan badan? Ada di halaman 17. Buka buku kamu. Ya, inilah dia kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Yang pertama, badan berdiri tegak. Selanjutnya, kepalkan kedua tanganmu dan letakkan di pinggang. Dan yang ketiga, putarlah badanmu ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, badanmu kembali berdiri tegak. Lalu, rentangkan kedua tangan ke depan. Selanjutnya, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Nah, selanjutnya putarlah badan ke kanan bawah, lalu putar badan ke kiri bawah. Yang terakhir, liukkan badan ke atas, melentingkan badan. Itu namanya melentingkan badan. Oke, anak-anak teacher, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak teacher bisa memahami apa yang kita pelajari, yaitu tentang dongeng, menjawab pertanyaan berdasarkan dongeng, kemudian pesan apa yang terdapat pada sebuah dongeng, gerakan memutar dan melipat badan, kemudian menyelesaikan soal-soal pertukaran tempat pada penjumlahan. Oke. Nah, kita tutup pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya atau call atau video sama teacher. Oke, anak-anak teacher semua, tetap semangat. Kita tutup, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami sudah mendengarkan penjelasan dari teacher. Semoga Tuhan Yesus pelajaran ini boleh bermanfaat bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan atas keadaan kami saat ini, apapun itu Tuhan, biarlah kami boleh semakin rendah hati seperti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.